Hai Sobat Cuan, memiliki pekerjaan dengan gaji besar adalah impian tiap orang. Ada berbagai alasan melatar belakanginya, mulai dari memenuhi kebutuhan keluarga hingga mencapai level finansial yang lebih baik. Selama ini banyak orang mengira gaji puluhan juta atau ratusan juta hanya bisa diterima oleh orang dengan level corporate suite saja. Padahal kenyataannya Anda tidak perlu jadi direktur perusahaan untuk mendapat pemasukan bulanan sebanyak orang dalam jabatan corporate suite loh. Dalam episode kali ini serba-serbi akan membahas 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Tapi sebelum sahabat lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari Serba-Serbi Channel. 1. Corporate Suite Roles. Posisi eksekutif di perusahaan ini biasanya berada di urutan teratas daftar pekerjaan dengan bayaran tertinggi. Gaji Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer berkisar dari 137 juta hingga 250 juta. Dalam disiplin ilmu properti dan konstruksi konsumen dan retail, bisnis dan layanan keuangan hingga industri dan manufaktur, seperti peran lainnya, remunerasi untuk peran C-suite didasarkan pada pengalaman kandidat, ukuran perusahaan, dan sektor. 2. Head of Finance. Head of Finance atau kepala keuangan pada dasarnya bertanggung jawab atas keuangan organisasi, mengawasi anggaran di berbagai departemen, melakukan manajemen risiko, mengevaluasi investasi, dan memastikan bisnis tetap menguntungkan. Head of Finance biasa mendapat gaji hingga 115 juta rupiah. 3. Country Sales Manager. Departemen penjualan adalah bagian yang penting bagi organisasi manapun dan mereka yang memimpinnya mendapat kompensasi yang baik ketika pekerjaan dilakukan dengan baik. Country Sales Manager bisa mendapatkan gaji mulai dari 113 juta rupiah hingga 175 juta rupiah, tergantung pada industri, ukuran perusahaan, dan volume penjualan untuk perusahaan. Mirip dengan peran Country Sales Manager, Direktur Penjualan memperoleh penghasilan dari 113 juta rupiah hingga 175 juta rupiah. Tugasnya mengelola upaya strategis tim penjualan perusahaan dan memastikan tim memenuhi target penjualan yang diproyeksikan. 4. Head of Risk. Melindungi perusahaan dari resiko di semua tingkatan, baik itu resiko keuangan, resiko kepatuhan, atau resiko strategis adalah peran dari pekerjaan ini. Sebagai kepala resiko atau direktur resiko untuk sebuah perusahaan, seorang profesional harus memiliki gelar terkini dan pengetahuan terkini tentang peraturan dan regulasi yang terus berbuah. Karena peran ini adalah tentang pencegahan, adalah salah satu kunci dalam melindungi kepentingan perusahaan. Seseorang di posisi ini di Indonesia dapat menghasilkan hingga 150 juta rupiah. 5. Marketing Director. Sebagai fungsi pemasaran adalah salah satu bagian paling penting bagi perusahaan yang ingin memperoleh klien atau pelanggan baru. Fungsi lainnya adalah meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan pangsa pasar. Profesional yang memimpin fungsi pemasaran haruslah seseorang yang inovatif serta dapat mencoba hal-hal baru sambil memahami cara berpikir kepada pelanggan saat preferensi dan harapan mereka berubah. Tim pemasaran menjadi lebih kompleks dan tersusun sebagai tim yang bekerja sama menuju tujuan bersama. Para profesional yang naik ke posisi direktur pemasaran dapat memperoleh penghasilan dari 110 juta rupiah hingga 150 juta rupiah. 6. Project Management Director. Menjadi direktur proyek adalah pekerjaan manajemen proyek tingkat tinggi yang dapat mencangkup sejumlah tanggung jawab, tergantung pada industri, proyek, dan ukuran tim yang dikelola. Sebagai orang kunci untuk mengatur dan menyelesaikan proyek, direktur proyek atau direktur pelaksana dapat menghasilkan dari 130 juta rupiah hingga 140 juta rupiah. 7. Engineering Director. Direktur atau VP of Engineering memimpin Departemen Engineering sebuah perusahaan. Seperti kepala departemen manapun, tugasnya adalah merencanakan dan mengarahkan semua aspek kegiatan teknik. Tugasnya mulai dari mempekerjakan dan melatih anggota tim baru hingga mengelola proyek serta anggaran teknik. Seorang direktur teknik di berbagai industri dapat memperoleh jumlah yang bervariasi, dari 117 juta hingga 129 juta rupiah. 8. Supply Chain Director.
Pada intinya, rantai pasokan adalah konvergensi dari berbagai proses yang datang bersama untuk menyelesaikan tugas. Proses ini bervariasi dalam kompleksitas dan keragaman, tergantung pada sektor tertentu dan ukuran organisasi. Direktur rantai pasokan bisa mendapatkan gaji hingga 103 juta rupiah. Ketika industri manajemen rantai pasokan berkembang untuk merangkul otomatisasi digital lebih dari sebelumnya, direktur operasi harus menavigasi secara strategis untuk menjadi pendorong pendapatan bagi bisnis, memberikan jadwal yang lebih ketat, pemenuhan yang lebih cepat, efisiensi yang lebih baik, dan keuntungan yang lebih tinggi. 9. Head of Procurement. Peran kepala pengadaan mengawasi pembelian perusahaan. Pekerjaan ini bisa menghasilkan gaji hingga 99 juta rupiah. Kepala pengadaan bekerja sama dengan tim keuangan serta logistik untuk menetapkan strategi dan kebijakan pembelian sambil memenuhi anggaran perusahaan serta persyaratan operasional lainnya. Selain membuat keputusan yang menguntungkan, kepala pengadaan juga membutuhkan kombinasi riset pasar, manajemen, negosiasi, dan keterampilan komunikasi. 10. Head of Legal. Berpenghasilan mulai dari 57 juta rupiah hingga 91 juta rupiah. Peran kepala hukum atau penasehat umum yang dipekerjakan oleh perusahaan publik lebih dari sekedar pengacara. Pejabat hukum atas ini diharuskan untuk memanfaatkan pengetahuan industri dan berfungsi sebagai penasihat bisnis untuk CEO. Selain itu, penasihat umum perlu membantu mendorong efisiensi dalam organisasi mereka dengan memanfaatkan teknologi hukum. Nah, itu tadi 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Like bila suka dan jangan lupa tinggalkan komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.